Baiklah anak-anak Mister yang Mister banggakan dan cintai ya. Untuk tema 4, subtema 4 ini ya pada muatan PPKN yaitu tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Di sini yang akan kita bahas materinya yaitu tentang yang akan kita bahas yaitu tentang yang pertama, hak dan kewajiban sebagai anak Indonesia. Kedua, memahami kewajiban dan hak belajar. Yang ketiga, hak dan kewajiban menjaga toleransi beragama. Dan yang keempat, yaitu memahami hak dan kewajiban menjaga persatuan bangsa. Baiklah anak-anak Mister yang Mister banggakan. Yang pertama, yaitu hak dan kewajiban sebagai anak Indonesia. Yang pertama itu haknya. Ya, hak sebagai anak Indonesia yang itu yang pertama adalah hak untuk hidup. Jadi, kita sebagai anak Indonesia yang pernah mempunyai hak untuk hidup. Ya, makanya ada istilah undang-undang perlindungan anak yang mana tidak boleh ya yang namanya anak itu mendapatkan kekerasan bahkan menyebabkan kematian. Maka itu ada hukumnya. Kemudian yang kedua adalah hak untuk berkembang. Artinya kita sebagai anak Indonesia wajib berkembang. Mempunyai hak untuk berkembang, ya baik berkembang dalam segi pemikiran, kemudian pola pikir kita, semuanya itu adalah merupakan hak kita sebagai anak Indonesia. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, kita sebagai warga Indonesia, juga sebagai anak Indonesia mendapatkan hak yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, ya dari segala macam ancaman kepada kita. Adapun ya kewajiban kita yang pertama adalah kewajiban terhadap diri sendiri. Ya, kewajiban terhadap diri sendiri adalah seperti menjaga daripada kesehatan diri kita sendiri, itu merupakan kewajiban kita pribadi. Kemudian yang kedua adalah kewajiban terhadap masyarakat. Nah, contoh kewajiban terhadap masyarakat adalah mentaati semua peraturan yang ada di masyarakat, kemudian juga melaksanakan kerja bakti yang ada di masyarakat, itu adalah kewajiban yang harus kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban terhadap orang tua. Nah, contoh kewajiban terhadap orang tua adalah membantu orang tua, kemudian taat dan patuh terhadap segala ya apa yang diperintahkan oleh orang tua kita kepada kita. Oke, selanjutnya yang kedua adalah memahami kewajiban dan hak belajar. Sebagai seorang warga negara Indonesia, tentunya murid-murid pun mempunyai hak dan kewajiban, ya. Kita ya atau anak Mister juga sebagai siswa atau murid mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara Indonesia, ya. Ya, apa saja hak dan kewajiban itu? Berikut ini adalah hak dan kewajibannya. Oke, yang pertama kewajiban. Yang pertama kewajiban belajar. Jadi sebagai anak Indonesia, ya wajib belajar untuk mengisi pembangunan yang meneruskan daripada perkembangan dan kemajuan negara kita. Kemudian yang kedua menjaga nama baik sekolah. Ya ketika di sekolah adalah harus menjaga nama baik sekolah. Dengan apa? Dengan segala menjaga perbuatan yang baik, ya. Kemudian jangan melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah taat terhadap tata tertib. Itu adalah merupakan kewajiban sebagai murid. Kemudian yang kedua adalah haknya. Hak itu yang pertama adalah hak belajar. Ya, yang pertama ya anak-anak Mister sebagai siswa ya mempunyai hak untuk belajar. Bahkan ada yang disebut dengan wajib belajar 9 tahun tuh. Ya, maka dari itu ya sebagai warga Indonesia wajib memiliki hak untuk belajar. Kemudian hak pelayanan, ya pelayanan dalam segi sebagai anak ya pelayanan dalam segi pendidikan, kemudian dalam segi perlindungan dan sebagainya itu merupakan hak sebagai anak Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah hak bantuan biaya sekolah. Nah, ini pun menjadi hak untuk anak-anak Mister semuanya. Biasanya ada kegiatan atau misalkan bentuk seperti beasiswa itu merupakan hak yang bisa didapatkan anak-anak Mister biasanya bagi yang berprestasi. Makanya ketika seseorang anak berprestasi maka bisa mendapatkan bantuan biaya sekolah berupa beasiswa. Oke ya, selanjutnya adalah yang ketiga, hak dan kewajiban menjaga toleransi beragama. Nah, bangsa Indonesia memberikan jaminan kemerdekaan untuk kehidupan beragama. Nah, jadi ya kita negara kita Indonesia memberikan jaminan ya kepada warganya untuk ya memilih agama. Ya, kalau tidak salah itu pasal 29. Kalau nggak salah ya, itu adalah merupakan pasal yang mengatur tentang negara kita menjamin kepada warganya untuk memilih agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Nah, ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia, yaitu yang pertama Islam, kedua Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu adalah 6 agama yang diakui di negara kita, negara
Indonesia. Nah, kewajiban umat beragama di Indonesia adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan. Ya, karena kita dalam kehidupan ini, ya, maksudnya di dalam negara kita Indonesia banyak sekali agama yang ada. Tadi disebutkan ada 6, maka kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semua umat beragama di Indonesia wajib menjaga toleransi dan kerukunan. Kita harus hidup berdampingan, rukun, ya. Ada memang batasan yang harus kita ketahui, di antaranya dalam bermuamalah, ya, berdagang dan sebagainya, kita tetap harus menjaga toleransi. Ya, akan tetapi ya dalam masalah akidah kita tidak bisa memberikan toleransi. Artinya ya dalam akidah kita tidak bisa mengikuti daripada kepercayaan agama lain, akan tetapi dalam segi kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari, ya, seperti berdagang, kemudian bertetangga, kita harus saling toleransi, ya, harus saling hidup rukun. Dengan terjalinnya kerukunan antar umat beragama, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Nah, tadi ketika semuanya sudah hidup berdampingan, ya, kemudian saling toleransi, maka insya Allah ya akan terbentuklah sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, maka dari itu pentingnya kita saling menghormati dan menghargai sesama umat beragama. Ya, jangan saling mengejek antara agama satu dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Tadi cuma Mister sampaikan dalam agama kita, agama Islam, ya, ada batasannya yang harus kita ketahui. Tadi dalam masalah akidah kita tidak boleh mencampur adukan, ya, antara agama kita dengan yang lainnya. Tapi dalam kegiatan muamalah dan lain sebagainya itu kita boleh, ya, bahkan juga dianjurkan kita untuk saling menghargai dalam kehidupan, ya, beragama. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu memahami hak dan kewajiban menjaga persatuan bangsa. Nah, Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman. Ya, keanekaragaman apa nih? Keragaman suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat dan lain-lain. Yang tadi, ya, jadi bahwasanya di Indonesia itu banyak agama aja banyak, tadi ada 6, kemudian juga suku bangsa banyak. Ya, ada suku Batak, suku Sunda dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Budaya pun sama banyak. Maka dari itu kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, meskipun berbeda-beda, Indonesia tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, jadi walaupun kita berbeda-beda, berbeda budaya, berbeda agama, berbeda suku bangsa, akan tetapi kita tetap satu, ya. Karena apa? Karena kalau diibaratkan kita sebuah lidi, ya, sapu lidi. Kalau satu itu gampang untuk dipatahkan. Akan tetapi kalau kita gabung banyak, ya, itu sulit untuk dipatahkan. Nah, itu merupakan suatu gambaran bahwasanya kita sebagai warga Indonesia harus saling bersatu, ya, jangan saling bermusuhan. Walaupun berbeda-beda kehidupan kita tadi dalam segi agama, kemudian suku, bangsa, budaya dan sebagainya, tetap kita harus saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ya, di sini Mister lihat anak-anak Mister tuh ada suku Betawi itu, ya, kemudian ada suku Dayak, ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan gambaran bahwasanya di Indonesia itu banyak sekali memiliki keanekaragaman, ya, seperti itu. Baiklah anak Mister yang Mister banggakan, ya, mungkin itu saja penjelasan Mister terkait dengan tema 4, subtema 4 pada muatan PPKN. Ya, sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat, ya, dalam belajarnya. Tetap jaga kondisi kesehatan, ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, ya. Ketika keluar rumah memakai masker dan selalu mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.